Saya kesini itu aneh gitu ya. Kok masih ada karunium yang satu itu. Yang ya itu masih ada perkumpulannya gitu. Jadi kalau berbicara masalah karukun tadi, itu sudah pasti Nyambung ke dalam. iya, karena begini, sesudahnya para rasul tidak ada, turun para ulama, para syekh, syekh turun berpindah nama, mengganti sunan. Itu syekh juga. Sesudahnya para syekh, sunan tidak ada, para kiai turun. Yang menyelamatkan umat di dunia itu Bukan Indonesia ya. bukan Indonesia, dunia. Makanya sesudahnya para itu diutuslah sama yang kuasa 7 orang untuk menjaga keselamatan umat manusia. Ya masing-masing yang 7 orang ini yang ada yang menjaga angin, ada yang menjaga air gitu kan, ada yang menjaga gunung gitu, dari bencana-bencana itu kan. Akhirnya dia itu cuman nggak tahu ada di mana. Nah kalau yang dikatakan karukun ya itulah itu Pak Haji. Jadi kalau misalkan kita istilahnya menanyakan karukun, nanti juga akan ya karukun kita cerita dari nenek, entah dari ibu, dari siapa di atas. Nah, yang ini ke siapa nih? Nah, sampai siapa juga istilahnya, sampai keluar air mata tadi. Baru ada cerita seperti ini. Gitu. Jadi kalau berbicara seperti itu, nah saya tahu apa? Saya anak kapan kan gitu kan? Berhubung dari kanan kiri, oh begini, akhirnya kita ucapkanlah sama saudara-saudara kita yang memang tadinya sudah ada di belakang dia kan gitu kan. Makanya begitu hadir, saya lihat, wah ini gitu kan. Jadi masing-masing Pak. Kayak begini kan kita nggak tahu. Berarti tugas saya sebagai apa kan gitu. Itu udah nitis, udah pasti nitis. Tapi di akhir zaman, di ada keramaiannya zaman nanti, yang 7 orang ini akan bermunculan. Muncul kembali. Menitis Itu nanti akan muncul kembali. Ya mungkin Pak Haji lebih tahu lah daripada saya, yang model nama-nama yang sudah disebut tadi malam itu pasti sedikit banyaknya pasti pernah dengar, kayak model Mbak Gelung, kayak model yang Sapu Jagat kan gitu kan. Termasuk itulah orang, dan di antara 7 orang ini, di antara salah satunya ada yang perempuan, itu 1 orang. Makanya Ratu Adil pasti turun, itu perempuan. Ratu Adil itu pasti turun. Dan rancangan-rancangan Joyoboyo itu memang udah nggak meleset, banyakan benar dah ini. Gitu itu. Jadi kalau misalkan kenapa ya karukun saya katanya orang ada, lah kalau karukun kita pasti menjaga kita, pasti kita kemana dijaga. Ya memang kita nggak tahu. Tapi kalau memang yang tahu dikirimin Fatihah terus nih digosipkan, deket tuh. Jadi, gitu, mendekat itu. Kemana ini? Cicit saya ini kemana nih? Diikutin terus sama dia. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sampai Pak Haji nanya seperti itu kan karena tidak tahu caranya bagaimana berinteraksi sama yang seperti itu kan gitu. Cuman itu aja kok. Enggak, ini dikembalikan ke manusianya sendiri.
gitu. Manusianya ini bagaimana caranya? Ya energi. Kita kan dilahirkan ke dunia memang disuruh menjalani baik dan buruk. Dan kita yakin dengan adanya Allah. Kita ada yang ngawal setiap hari. Siapa yang ngawal? Ya malaikat Atid dan Malik yang menjaga kita kan gitu. Kita mah nggak perlu takut, nggak perlu apa. Ya udah, yakin aja kita sana. Toh kalau yang seperti gini, nah kita bertemu seperti yang jadi pertanyaan sampai Pak Haji nanya seperti itu kan karena tidak tahu caranya bagaimana berinteraksi sama yang seperti itu kan gitu. Cuman itu aja kok. Enggak, ini dikembalikan ke manusianya sendiri gitu. Manusianya ini bagaimana caranya? Ya energi. Kita kan dilahirkan ke dunia memang disuruh menjalani baik dan buruk. Dan kita yakin dengan adanya Allah. Kita ada yang ngawal setiap hari. Siapa yang ngawal? Ya malaikat Atid dan Malik yang menjaga kita kan gitu. Kita mah nggak perlu takut, nggak perlu apa. Ya udah, yakin aja kita sana. Toh kalau yang seperti gini, kita bertemu seperti ini, kalau direncanakan banyak gagalnya Pak Haji. Iya. Bener, banyak gagal. Ibaratnya saya berniat mau mencari uang misalkan di jalan, nggak bakalan nemu Pak Haji. Iya. Ini memang tidak ada yang sengaja. Tapi kalau yang tidak disengaja-sengaja, kadang-kadang kita begitu ini, aduh, ada duit itu. Kita ambil itu nggak sengaja kan. Nah, sama dengan seperti ini. Kita tidak disengaja. Ini kok dari ini ya? Ini kok dari ini? Perasaan nenek saya pernah menceritakan seperti ini nih. Nah di situ kebuka nih. Ini baru 3. Bakalan datang lagi nanti yang lain. Dan memang ternyata pertemuannya di Sukabumi. Karena Sukabumi ini perut tadi. Perut Sukabumi. Dengar nama yang Balung Tunggal. Jadi larinya ke sini lagi nih. Ya, larinya ke sini. Itu perutnya selama hidupnya tidak ada pusat. Tidak ada pusat. Kata dia punya, enggak. Karena di pandangan mata itu tidak ada. Kalau yang namanya perut, semuanya ada di sini pertemuannya nih. Yang kotornya, yang bagusnya ada di perut. Kita selama ini kita berjalan itu di punggung. Makanya dinamakan Sukabumi. Seneng bumi. Pusar bumi dunia. Makanya mau dibeli sama orang luar 30 triliun juga nggak dikasih sama SBY, karena SBY mempunyai tersendiri gitu kan, mempunyai karunia tersendiri gitu kan, nggak dikasih karena apa, begitu dicek di kedalamannya kadar emasnya lebih dari 30 ton. Benar, bukan ngomong. Dan kalau ada emas pasti ada urannya kan. Ya iyalah. Coba sekarang contoh begini aja. Misalkan anting dari emas jatuh ke tanah, jarang ketemu kalau nggak rezekinya. Karena itu ada yang punya. Kita ada yang punya. Bangsa tambang-tambang emas, timah segala macam itu ada yang punya, ada yang memiliki. Ada yang Iya. Gitu. Kalau nggak dijaga yang seperti itu, ya itu yang disebut orang yang tidur itu, kata saya. Udah lagi hancur dunia lagi. Bisa perang terus. iya. Iya. Contoh kecil aja itu yang saya cerita itu bang, kalau itu peta kerajaan dulu itu dibuka kembali, Makassar itu habis.
Iya. Ini aja kan terakhir ini Telkom yang digugat itu 1,3 triliun sebenarnya sudah menang. Cuman karena nggak keabsahannya itu diragukan karena bukan asli, udah. Gagal. Mungkin dari awal dia sudah menang. Telkom akhirnya membawa ini ke ranah MA. Oh, habis. Karena negara yang kita lawan. Makanya di atas Gunung Padang itu ada tempat aulanya pertemuan. Ya, ada singgasananya. Memang di sama orang-orang dulu sudah direncana, sudah dirancang. Kenapa saya berbicara masalah kantong macan segala macam? Sunan Bonang diundang sama Prabu Siliwangi untuk menghadiri rapat di sini. Dengan menjamkan matanya sampai di sini. Transportasinya itu apa kan gitu kan? Ya itu kan kantong macan itu. Makanya buyut-buyut dulu, karuhun-karuhun kita dulu nikmat. lebih tahu daripada kita. Nih, pantas nih dikasih sama saya nih. Ini yang bisa menjaga. Sama orang-orang dulu sudah direncana, sudah dirancang. Kenapa saya berbicara masalah kantong macan segala macam? Sunan Bonang diundang sama Prabu Siliwangi untuk menghadiri rapat di sini. Dengan menjamkan matanya sampai di sini. Transportasinya itu apa kan gitu kan? Ya itu kan kantong macan itu. Makanya buyut-buyut dulu, karuhun-karuhun kita dulu Nikmat. lebih tahu daripada kita. Nih, pantas nih dikasih sama saya nih. Ini yang bisa menjaga. Nggak bakalan terjadi apa-apa. Coba kalau yang orang-orang karuhun-karuhun kita sembrono kasih asal ini dikasih, mending kalau kena arung yang bisa. Kalau yang nggak bisa kan dipakai duga, dipakai jahat kan gitu. Nah, kalau kantong macan itu kan istilahnya jangankan tembok, kaca bisa ditembus. Ya lah, itu. Makanya nggak sembrono kasih. Makanya kalau sudah dikasih, nah ini tinggal manusianya lagi nih. Manusianya kembali ke manusianya lagi. Kalau sudah dikasih seperti itu, niatnya kamu apa di dalam hati kamu? Ini gitu. Apa mau dipakai bagaimana? Apa mau dibawa bagaimana? Kita yang menentukan. Kalau dipakai yang nggak benar, siap-siap untuk menjadi tumbalnya kan begitu. Gitu. Soalnya kalau gitu, yang seperti itu kita kembalikan lagi. Tadinya dikembalikan kepada manusianya, kepada saya, kepada semua cucu-cucunya, ya kita kembalikan lagi yang ke atas. Lillahi ta'ala saya akan membantu orang yang perlu bantuan. Nah ini yang namanya penyelamatan antara umat. Kembali yang cerita tadi yang 7 orang. Nah gitu, jadi hanya caranya berbeda-beda. Gitu. Kan gitu. Yang jelas saya akan kembali ke sistem. Iya. Makanya dengan seperti itu kita syukuri apa yang ada.